Saat ini, kita mengenal Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai dua pusat kebudayaan Jawa yang agung. Dua istana yang kokoh berdiri, dua tradisi yang terus dijaga. Tapi, pernahkah Anda bertanya, mengapa ada dua? Mengapa ada Solo dan Jogja? Jawabannya tersembunyi dalam sejarah kelam di abad ke-18. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu kerajaan terbesar di Jawa, Mataram Islam, terbelah. Ini adalah kisah tentang Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Gejolak di Mataram dimulai jauh setelah era keemasan Sultan Agung. Para penerusnya silih berganti menghadapi pemberontakan. Untuk mempertahankan tahtanya, Amangkurat kedua mengambil langkah yang menentukan masa depan Mataram. Ia mulai bekerja sama dengan VOC, Kompeni Dagang Belanda. Sejak saat itu, kompeni bukan lagi sekadar mitra dagang. Mereka kian dalam mencampuri urusan internal kerajaan, ikut menentukan siapa yang naik tahta, dan menggerogoti wilayah kekuasaan Mataram sedikit demi sedikit. Ketegangan ini memuncak. Terjadilah perang saudara yang dahsyat antara Pakubuwono III dan pamannya, Pangeran Mangkubumi. Perang ini melumpuhkan ekonomi kerajaan dan membuat rakyat menderita. Di tengah kekacauan itu, VOC melihat sebuah peluang emas. Mereka tampil bukan sebagai sekutu, tapi sebagai juru damai. Setelah perundingan alat, pada 13 Februari tahun 1755, di Desa Giyanti, sebuah naskah ditandatangani. Inilah Perjanjian Giyanti. Secara de facto, perjanjian ini mengakhiri eksistensi Mataram Islam sebagai kerajaan tunggal yang berdaulat. Kerajaan itu dibelah. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwanai, penguasa atas separuh wilayah Mataram di bagian barat, yang kelak menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sementara itu, Pakubuwono III tetap bertahta atas separuh wilayah di timur, yang menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tapi, pembagian ini tidak gratis. 9 pasal dalam Perjanjian Giyanti menunjukkan siapa pemenang sesungguhnya. Poin-poin pentingnya sangat mengikat. Kedua raja wajib bekerja sama dengan VOC. Para pejabat tinggi, dari pepatih dalam hingga bupati, harus bersumpah setia di hadapan gubernur kompeni. Sultan tidak dapat memberhentikan pejabat tinggi tanpa izin VOC. Dan yang paling pahit, hak atas Pulau Madura dan wilayah pesisir utara diserahkan sepenuhnya kepada kompeni. Secara resmi, Mataram terbelah menjadi dua. Namun secara politik, keduanya kini berada di bawah pengawasan ketat VOC. Tapi, cerita belum berakhir. Satu tokoh penting merasa dikhianati dan tidak diikut-sertakan, Raden Mas Said, keponakan Pakubuwono II. Ia menolak hasil Perjanjian Giyanti dan memimpin pemberontakan besar melawan 3 kekuatan sekaligus, Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Pasukannya begitu tangguh, bahkan sempat mengancam Istana Baru Yogyakarta. Namun, menghadapi 3 front sekaligus akhirnya membuat kekuatan Raden Mas Said melemah. Sekali lagi, VOC menawarkan perundingan. Hasilnya adalah Perjanjian Salatiga pada tahun ke-1757. Perjanjian ini memberikan Raden Mas Said wilayah kekuasaan sendiri. Ia diangkat menjadi Pangeran Miji dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegarai, yang menduduki Kadipaten Mangkunegaran. Mulai tahun 1757, peta politik Jawa telah berubah selamanya. Berdiri 3 kekuasaan utama, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Ketiganya tunduk pada pengawasan VOC. Bagi VOC, ini adalah strategi divide et impera yang sempurna. Tidak ada satu kerajaan pun yang cukup kuat untuk melawan mereka. Bagi Mataram, ini adalah akhir dari cita-cita reunifikasi. Bahkan ketika VOC bubar dan digantikan pemerintah Hindia Belanda, sistem ini tetap dipertahankan. Raja-raja Jawa kini harus meminta izin Residen Belanda untuk hampir semua keputusan. Kedaulatan politik mereka telah sirna. Namun, di tengah hilangnya kekuasaan nyata, raja-raja Jawa tetap dihormati sebagai simbol. Surakarta dan Yogyakarta bertransformasi menjadi pusat penjaga warisan, tradisi, dan seni Mataram. Sebuah fragmentasi politik yang ironisnya justru melestarikan kekayaan budaya Jawa hingga kita bisa menyaksikannya hari ini.